Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Orang-orang yang wajib imsak, yaitu orang yang wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada orang yang tidak dianggap puasa Ramadan, akan tapi dia diwajibkan untuk menahan diri hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk apa? Untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi dia tidak dianggap puasa Ramadan, akan tapi dia diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa saja itu? Yang pertama, orang yang sengaja berbuka pada siang Ramadan. Kalau ada orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang Ramadan tanpa ada udzur atau apa, maka dia wajib untuk imsak. Seandainya Zaid dia itu membatalkan puasanya dengan seteguk air, maka puasanya batal dan dia tidak boleh melanjutkan makan, tidak boleh melanjutkan minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dia wajib imsak. Seandainya dia itu makan, melanjutkan makannya, melanjutkan minumnya, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya dia berdosa walaupun dia tidak dianggap berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah orang yang lupa berniat pada malam hari. Orang yang lupa niat pada malam hari, di siang harinya juga dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah orang yang bersahur mengira masih belum terbit fajar, padahal sudah terbit fajar. Nomor tiga adalah orang yang sahur, dikira masih belum subuh. Rupanya kenyataannya sudah masuk subuh dan dia dalam keadaan makan. Maka dia tidak dianggap puasa Ramadan karena memang sudah makan, sudah batal puasanya dengan makan, dan dia tidak boleh meneruskan makannya, tidak boleh meneruskan minumnya, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu wajib imsak, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, padahal dia tidak puasa Ramadan. Yang nomor 4 adalah orang yang berbuka mengira sudah waktu maghrib padahal belum masuk waktu maghrib. Dikira sudah waktu maghrib, dia minum. Ketika dia minum, dia baru sadar kalau maghrib belum masuk. Maka dia tidak boleh meneruskan minumnya, tidak boleh meneruskan makannya. Dia harus menahan diri. Itu. Padahal puasanya sudah batal, tapi dia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam artian dia tidak boleh meneruskan minumnya, tidak boleh meneruskan makannya. Itu. Semuanya ini ya untuk memuliakan bulan Ramadan. Yang nomor 5, orang yang kemasukan air disebabkan terlalu berlebihan dalam berkumur dan istinsyak waktu berwudu. Orang yang berwudu, kumur-kumur dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur sehingga air yang buat berkumur-kumur itu tertelan, maksud tertelan itu dengan tidak sengaja, maka batal puasanya. Kalau sudah batal puasanya, maka dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk kumur-kumur sendiri, ketika orang yang berpuasa, ya, itu ada 3. Yang pertama kumur-kumur biasa. Kumur-kumur biasa itu ya untuk kumur mendinginkan mulut, atau cuma untuk iseng-iseng saja. Nah, itu. Kalau kumur-kumur seperti itu, seandainya dia kumur-kumur dalam keadaan berpuasa ya, kumur-kumur dalam biasa, kemudian airnya tertelan, maka puasanya batal. Jadi tidak ada tuntutan dia untuk berkumur-kumur, dia berkumur-kumur, maka seandainya tertelan, maka batal puasanya. Yang nomor 2, berkumur-kumur dalam keadaan berwudu. Jadi dalam keadaan berwudu itu, mau berwudu itu kan disunahkan berkumur-kumur. Sebelum berwudu disunahkan berkumur-kumur. Lah orang kok berkumur-kumur dengan air biasa, tidak berlebihan, dengan biasa saja, kok tertelan,
maka puasanya tidak batal. Nah, yang penting tidak berlebihan. Nah, kalau berlebihan, berkumur dengan berlebihan, kok tertelan, maka batal puasanya. Yang nomor 3, orang yang berkumur-kumur untuk menghilangkan najis. Contohnya gusinya berdarah. Kemudian dia ingin mensucikan mulutnya, menghilangkan darah yang ada di dalam mulut. Kemudian dia itu berkumur-kumur dengan cara berlebih-lebihan. Kok tertelan? Tertelan ini, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena untuk menghilangkan najis memang dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Nah, jadi kumur-kumur sendiri bagi orang yang berpuasa ada tiga kriteria tadi. Yang pertama, tidak ada tuntutan sama sekali, kok dia itu kumur-kumur, tertelan, maka batal puasanya. Kedua, kumur-kumur ketika mau berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau biasa-biasa saja dia berkumur-kumur, kok tertelan, maka tidak batal. Tapi kalau berlebih-lebihan, batal puasanya. Nah, yang nomor 3, berkumur-kumur gunanya untuk menghilangkan najis yang ada di mulut. Karena berdarah atau yang lainnya, dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur kok tertelan, maka tidak batal puasanya. Tertelan, kalau ditelan ya batal puasanya. Ini tertelan berarti tidak sengaja. Itu berhubungan dengan kumur-kumur. Nah, 5 orang ini yang disebutkan ini, dia itu wajib imsak, menahan diri. Dalam artian nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dia tidak dianggap puasa Ramadan. Itu wajib imsak, orang 5 tadi. Yang kedua, yang selanjutnya orang yang sunnah imsak. Orang yang sunnah imsak yang pertama, anak kecil apabila dia balik di siang Ramadan sedangkan dia tidak puasa waktu itu. Jadi anak kecil yang dia balik di siang Ramadan sedangkan dia tidak puasa. Memang dia itu masih kecil, nggak puasa di di waktu zuhur, kok dia balik baik itu dengan ihtilam atau dengan umur, dengan ihtilam keluar mani, kan dia balik dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka dia disunnahkan untuk imsak. Kemudian yang nomor 2 yang disunnahkan untuk imsak adalah orang gila yang sadar. Orang gila yang sadar pada siang Ramadan. Ini orang gila, kemudian di siang Ramadan dia sadar, maka dia disunnahkan imsak, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang batalkan puasa. Yang nomor 3, orang kafir apabila masuk Islam pada siang Ramadan. Begitu juga orang kafir kalau di siang Ramadan dia masuk Islam, maka disunnahkan untuk imsak. Seandainya dia makan minum ya nggak masalah, tapi disunnahkan untuk imsak. Yang nomor 4, musafir jika sudah sampai ke kotanya pada siang Ramadan. Orang musafir itu kan mendapatkan rukhsah ya. Musafir 82 km, musafir yang jauh, dia akan mendapatkan rukhsah tidak apa-apa, tidak puasa Ramadan. Ketika di perjalanan di waktu pulang dia tidak puasa. Akan tapi ketika siang hari jam 2, jam 3 dia sudah sampai rumahnya. Padahal di perjalanan dia tidak puasa. Ketika dia sampai di rumahnya, maka dia disunnahkan untuk imsak. Dalam artian menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Yang nomor 5 dari sunnah imsak adalah orang yang sakit jika sudah sembuh pada siang Ramadan. Orang sakit yang dia tidak kuat berpuasa, tapi tiba-tiba ketika siang Ramadan dia merasa sehat dan mampu untuk berpuasa, maka sunnah baginya untuk imsak. Yang terakhir yang nomor 6 adalah orang wanita yang haidnya berhenti di siang hari. Orang haid itu tidak boleh berpuasa. Ketika haidnya berhenti di siang hari, maka dia sunnah untuk imsak. Jadi sunnah, seandainya dia makan minum ya nggak masalah, tapi disunnahkan. Sunnah untuk imsak. Sunnah itu kalau dilakukan ya mendapatkan pahala, kalau nggak dilakukan ya tidak masalah.